Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang akan membahas mengenai pengembangan manajemen dalam dunia digital. Nah, kita membahas apa aja sih? Jadi kita mau bahas tentang peran manajemen di dalam dunia digital, mulai dari dampak positif, dampak negatif, dan juga yang lain. Tapi sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, kita mau perkenalan dulu nih. Saya Ratu Lydia Ramadhani, saya Felicia Francisca, saya Naila Jaya. Saya Gita Nuraini. Emangnya apa sih pentingnya manajemen dalam kehidupan kita? Pasti penting dong, karena dengan manajemen kita bisa mengatur, menyusun, mendata, baik dalam waktu, keuangan, atau data yang lain. Kami akan membagi presentasi ini ke dalam beberapa sesi nih. Itu juga mari kita mulai dengan sesi pertama yang akan disampaikan oleh Saya Naila. dan selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu manajemen. Jadi, manajemen adalah sekelompok orang-orang di sebuah organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola, mengatur, mengendalikan, dan mengontrol agar tujuan di sebuah organisasi tersebut dapat tercapai dengan teratur dan terarah. Nah, setelah tahu manajemen itu apa, kita juga harus ngerti pengertian era digital. Era digital adalah kondisi di mana perkembangan yang terjadi sudah sangat maju, sehingga kegiatan penting atau apapun itu bisa dilakukan secara digital. Perkembangan ini terjadi begitu cepat sampai tak bisa dihentikan manusia. Hal ini bisa terjadi karena manusia selalu menuntut cara cepat dan efisien untuk menyelesaikan apa yang harus dilakukan. Oke guys, jadi karena udah pada tahu pengertian manajemen di era digital, sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu peran manajemen strategis di era digital. Ada berapa sih peran manajemen yang turut adil dalam dunia digital? Yaitu satu, yaitu ada adaptasi terhadap perubahan teknologi dalam teori research based view, yaitu perusahaan yang memiliki kemampuan unik seperti adopsi data, terus juga kecerdasan buatan AI, dan juga ada Internet of Things atau IoT dapat menciptakan nilai tunggu. Yang kedua itu kita masuk ke respon terhadap perubahan pasar. Model 5 Force dari Porter menjelaskan tekanan dari kompetitor, pelanggan, terus juga seperti pemasok, produk, terus juga substitusi dan ancaman pendatang baru. Di era digital, data yang mudah diakses menuntut perusahaan merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat. Yang ketiga itu kita masuk ke pembahasan inovasi berkelanjutan konsep atau blue ocean strategis, yaitu ada mendorong perusahaan menciptakan pasar baru yang belum tergarap alih-alih bersaing di pasar jauh. Baik, di pembahasan yang kedua di sini adalah pengembangan yang terjadi berkat manajemen di era digital. Yang pertama ada efisiensi proses manajemen di era digital yang sangat terbantu oleh teknologi otomatisasi seperti AI, software ERP, atau sistem CRM. Untuk proses administrasi akuntansi, harga produksi menjadi lebih cepat, akurat, dan juga hemat biaya. Manajemen dapat mengelola lebih banyak data dengan waktu yang lebih singkat. Contohnya, ada perusahaan yang menggunakan sistem ERP untuk memantau stok, penjualan, dan keuangan secara real time. Yang kedua, ada pengambilan keputusan berbasis data. Jadi, digitalisasi menghadirkan analitik canggih yang memungkinkan keputusan dibuat berdasarkan fakta, bukan hanya intuisi semata. Kemudian, manajer kini dapat menganalisis tren pasar, perilaku konsumen, dan performa karyawan secara real time. Hal ini meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan strategis. Lalu yang ketiga ada perubahan pola kepemimpinan komunikasi. Jadi dunia digital mengubah cara manajemen untuk memimpin dan berinteraksi dengan tim. Komunikasi kini dilakukan melalui platform digital seperti Slack, Zoom, atau Microsoft Teams. Manajemen juga harus menguasai kepemimpinan jarak jauh atau remote leadership untuk memastikan kolaborasi tetap efektif. Budaya kerja menjadi lebih fleksibel dan berbasis hasil bukan kehadiran fisik. Dan yang terakhir ada transformasi model bisnis. Jadi digitalisasi tidak secara langsung memaksa manajemen untuk berinovasi dalam model bisnis. Munculnya e-commerce, tech, dan startup digital menuntut manajemen beradaptasi dengan pasar yang serba online. Manajer strategi kini mencakup transformasi digital sebagai alat inti pertumbuhan organisasi. Nah, selain
pengembangan yang cenderung positif, ada juga tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi ketika digitalisasi itu berpengaruh kepada suatu perusahaan yang terlibat dengan manajemen. Beberapa di antaranya yaitu perusahaan harus meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kayak peretasan, scamming, penipuan, pemalsuan identitas, dan yang lainnya. Terus juga perusahaan harus meningkatkan keamanan dan menjamin privasi para konsumennya. Terus juga manajer itu harus berusaha untuk menggait kepercayaan publik, karena kalau perusahaan itu nggak ada kepercayaan publik, otomatis citra dari perusahaan itu tuh otomatis nggak ada di masyarakat, nggak bakal berpengaruh. Lalu berikutnya adalah dampak positif yang terbentuk. Yang pertama itu adalah efisiensi dan produktivitas meningkat. Dengan manajemen digital, misalnya ERP, CRM, atau sistem informasi manajemen, proses kerja menjadi lebih cepat, data lebih mudah diakses, dan pengambilan keputusan lebih akurat. Contohnya, perusahaan dapat memantau stok barang dan penjualan secara real time. Lalu yang kedua itu ada inovasi dan kreativitas tumbuh. Dunia digital mendorong manajer dan karyawan untuk berpikir inovatif dalam memanfaatkan teknologi seperti penggunaan AI, Big Data, dan IoT untuk strategi bisnis. Yang ketiga itu ada akses informasi dan kolaborasi lebih luas. Manajemen berbasis digital memudahkan kerja jarak jauh, kolaborasi lintas daerah atau negara, serta pertukaran pengetahuan melalui platform digital. Lalu yang keempat itu ada peningkatan kualitas pelayanan. Melalui manajemen digital, organisasi dapat memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, memberikan pelayanan yang cepat, dan menjaga hubungan pelanggan. Lalu yang kelima, yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas. Sistem manajemen digital memungkinkan setiap aktivitas tercatat secara otomatis, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik. Nah, selain ada dampak-dampak positif, ada juga dampak-dampak yang negatif yang disebabkan oleh digitalisasi pada manajemen. Yang pertama itu adalah ada ketimpangan digital. Kan gak semua pekerja di perusahaan itu kan pasti umurnya muda kan, pasti ada yang tua. Nah, yang tua ini tuh mereka tuh pasti nggak update sama teknologi. Sedangkan kita yang Gen Z yang umurnya 20-an, ini masih selalu update tentang informasi-informasi yang ada secara online. Makanya itu tuh yang disebut ketimpangan atau kesenjangan digitalisasi. Yang kedua ada kebergantungan teknologi. Kalau perusahaan ini tuh udah terlalu bergantung, udah terlalu mengandalkan teknologi, sewaktu-waktu kalau misalnya ada peretasan, hacking, itu pasti tuh mereka susah gitu mengatasinya, karena mereka tuh udah terlalu bergantung pada teknologi yang mereka percayai. Yang ketiga itu ada ancaman keamanan data. Kayak yang sebelumnya udah disinggung, jadi teknologi itu gak selamanya sempurna gitu loh, karena teknologi itu masih dibuat oleh manusia. Kalau dibuat sama manusia otomatis tuh gak bakal sempurna. Nah, ancamannya tuh bisa kayak penipuan, peretasan data, pemalsuan identitas, itu termasuk ancaman keamanan data. Yang keempat ada dehumanisasi di lingkungan kerja. Dehumanisasi itu sendiri pengertiannya kondisi di mana manusia itu tidak dimanusiakan atau kayak martabatnya itu direndahkan. Kan banyak nih isu belakangan ini yang katanya kita sebagai manusia pekerjaannya bakal digantiin oleh AI. Makanya itu namanya dehumanisasi di lingkungan kerja. Yang terakhir, yang kelima, itu adalah tekanan psikologis. Kalau kita sebagai manusia disuruh online secara terus-menerus di dunia digital, udah pasti kita bakal ngerasain burnout, capek, kelelahan. Karena kita tuh bukan mesin, kita tuh manusia yang punya perasaan, bisa ngerasain capek juga. Kalau mesin tuh kan mereka nggak bisa ngerasain capek, mau disuruh ngerjain lembar berapa juga mereka otomatis gitu kan, karena mereka punya prompt atau punya data yang tersimpan. Oke guys, jadi kita masuk ke strategi utama pembangunan manajemen di era digital, yaitu integrasi teknologi. Menerapkan teknologi digital dalam setiap aspek kegiatan bisnis untuk meningkatkan efisiensi, seperti menggunakan sistem manajemen
SDM berbasis teknologi untuk otomatisasi tugas-tugas administratif dan manajemen kinerja digital. Kita masuk ke pengembangan SDM ya. Di SDM itu fokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilan baru karyawan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kalau yang kedua itu ada pelatihan digital menggunakan e-learning dan platform pelatihan berbasis teknologi untuk memungkinkan karyawan belajar sesuai ritme mereka sendiri, kapan saja dan di mana saja. Pelatihan digital menggunakan e-learning dan platform pelatihan berbasis teknologi untuk memungkinkan karyawan belajar sesuai ritme mereka sendiri kapan saja dan di mana saja. Mengelola perubahan, menerapkan strategi perubahan yang efektif dan proaktif untuk mengatasi resistensi terhadap teknologi melalui komunikasi transparan, keterampilan, kepemimpinan, suportif, dan pemberdayaan karyawan. Terus masuk ke pemimpinan digital. Dia membangun pemimpin yang mampu mengelola yang mendistribusi secara virtual, mengadopsi teknologi baru, dan menciptakan budaya kerja yang inovatif dan produktif. Dia masuk ke strategi pemasaran digital, memanfaatkan media sosial dan digital marketing untuk menjangkau pelanggan secara luas dan membangun hubungan yang lebih kuat. Manajemen reputasi menggunakan alat media monitoring untuk memantau brand secara real time, menganalisis data dan merespons secara cepat untuk menjaga reputasi perusahaan di dunia maya. Penggunaan data, dia memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem manajemen dapat memantau real time dan menyelaraskan karyawan sesuai dengan tujuan bisnisnya, yaitu keseimbangan kerja dan kehidupan, yaitu menciptakan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi secara fleksibilitas kerja yang ditawarkan teknologi. Nah, terus ada nggak sih kasus nyata pengembangan manajemen dalam dunia digital? Ada dong, kita ambil contoh Tokopedia. Platform digital e-commerce ini berhasil mengadopsi data atau AI yang dimana ini dapat meningkatkan pengalaman si penggunanya itu sendiri dengan berkolaborasi dengan berbagai mitra dan inovasi dalam sebuah metode pembayaran secara digital. Ini dapat memperkuat Tokopedia di posisi pasarnya. Terus juga ada Gojek. Gojek itu berawal dari layanan transportasi, terus dia berkembang menjadi ekosistem digital dengan layanan transportasi, logistik, keuangan, hingga pembayaran. Dan masih banyak lagi aplikasi atau platform yang berbasis manajemen berkat berkembangnya era digitalisasi. Nah, jadi kesimpulannya digitalisasi ini tuh emang membuat organisasi atau perusahaan menjadi lebih efisien. Karena berkat digitalisasi tuh konsep manajemen jadi berjalan lebih praktis, perusahaan juga kayak berjalannya lebih inovatif gitu loh. Terus tadi aplikasi-aplikasi yang udah disebutin juga kayak Tokopedia, Gojek, itu kan pembayarannya bisa keriskan, itu juga berkat digitalisasi. Jadi intinya pengembangan manajemen dalam dunia digital tuh membuat semuanya jadi lebih praktis. Oke, sekian penjelasan mengenai pengembangan manajemen di era digital dari kelompok kami. Kurang lebihnya penyampaian dalam materi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye-bye.